Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini saya masih diberikan nikmat sehat walafiat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMMCPCHCM yang telah mengizinkan saya menyampaikan materi hari ini. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wardah Qoniah, NIM 12016122, Prodi Akuntansi Syariah, kelas 3B. Saya berasal dari Sanggau, Kapuas. Maksud dan tujuan saya memasuki Zoom pada saat pertemuan ketiga ini, saya ingin mengetahui tentang apa maqasid syariah itu dan pengertian-pengertian lainnya. Langsung saja kita masuk soal yang pertama, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan maqasid syariah. Yang saya ketahui, maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqasid al-syari', yang artinya maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum. Yang kedua, yaitu tentang surah Hud ayat 61 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda ahahum shalihan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahi ghairuh huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujibun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan kepada kaum Samud atau kaum utus saudara mereka Saleh dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Dari ayat tersebut kandungannya adalah kita sebagai manusia yang diciptakan Allah sebagai penghuni di dunia untuk memakmurkan dunia atau membangun dunia dalam kedudukannya dan sekaligus sebagai alasan kepada kenapa manusia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nomor 3, yaitu surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyaduh. Faman kana maridan au ala safarin fa iddatum min ahal minhu uhar.
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitu'milul iddata walinukal kabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengganggunya Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Kesimpulan dari ayat tersebut adalah, bagi umat manusia yang pembeda antara yang benar dan yang batil, perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan bagi seorang yang berhalangan puasa, maka menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari lainnya. Selanjutnya nomor 4 yaitu pengertian maqasid syariah menurut Imam Syatibi. Menurut Imam Syatibi, maqasid syariah itu adalah aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Selanjutnya nomor 5 yaitu tentang maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran. Dalam pemasaran yang saya ketahui, maqasid syariah adalah adanya keadilan dalam artian konsumen tidak dieksploitasi oleh suatu perusahaan dan perusahaan membuat produk yang menguntungkan buat konsumen tersebut, sehingga antara perusahaan dan konsumen bisa saling menguntungkan. Selanjutnya nomor 6 yaitu konsep perdagangan dalam Islam. Adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya nomor 7 yaitu surah Al-Baqarah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtarawuz zalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, yang artinya mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Kandungan pada ayat tersebut adalah mereka yang menolak petunjuk atau jalan yang lurus dan memilih jalan yang sesat, akhirnya pilihan itu merugikan mereka sendiri karena mereka tidak mau lagi menerima jalan kebenaran. Nomor 8 yaitu apa itu tijarah. Tijarah itu adalah suatu kegiatan mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan dalam perdagangan. Yang selanjutnya yaitu nomor 9 tentang surah-surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin
ila akhali musa sama faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl wala ta'ba katibun ayyak tuba kama alamahu Allahu fal yaktub wal yumlil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu fala yabkhash minhu syai'an fa in kana alladzi alaihil haqqu safihan aw dhahifa aw la yastadi'u ayyumilatu huwa fal yumlil waliyu bil adl washtahidu syahidati min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u wala taj'amu an ta'tubu syahida au kabiran ila ahadilin zalikum aqsahu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna ala dabu illa an takuna tijaratan diratan tudiranaha bainakum walaysa alaikum junnahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayatum wala yudarata tibulla syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu ditentukan, hendaklah kamu menulisnya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Janganlah menulis menolak untuk menuliskannya. Sebagai Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu seorang kurangnya akal atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan bersaksilah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang yang kamu sukai daripada saksi yang ada, agar jika seseorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menulisnya. Untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar, yang demikian itu kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu berjual beli. Dan janganlah penulis mempersulit demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan
pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat tersebut yang dapat saya simpulkan, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengiplakkan dan menghendakkannya ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya itu. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil badili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Kandungan pada ayat tersebut adalah larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil atau tidak benar. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakannya hartanya pada jalan yang maksiat. Yang ketiga ada surah At-Taubah ayat 24. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwahukum wa asiratukum wa amwalu in taradtu muha wa tijaratun tahtan shauna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillahi wa taraba'du hatta ya'tillahu bi amrih wallahu la tashdil qaumal fasikin. Yang artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan, kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Pada surah ini kandungannya adalah, bila kalian lebih mengutamakan semua itu daripada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul dan berjihad di jalannya, maka tunggulah oleh kalian siksaan Allah, balasannya yang akan menimpa kalian, dan Allah tidak memberikan taufik kepada orang-orang yang keluar dari ketaatan kepadanya. Selanjutnya yaitu surah An-Nur ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rizalul tulhihim tijaratu wala bay'un
an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'il zakat yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar, yang artinya orang-orang tidak dilalaikan oleh pedagang dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati yang penglihatannya menjadi guncang adalah hari kiamat. Pada surah An-Nur ayat 37 tersebut mengandung orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah dan menegakkan sholat. Mereka takut kepada hari kiamat, yang hati akan tergoncang antara harapan untuk selamat dan takut dari kebinasaan. Yang selanjutnya yaitu surah Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa ala biyatabbarakuna bi tibaratal lang tabur, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan segala rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Dari surah tersebut, kandungannya adalah orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezekinya adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Yang selanjutnya ada Quran surah As-Saff ayat 10. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabi alim, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Kandungan pada surah As-Saff ayat 10 ini adalah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman dengan menunjukkan perdagangan yang menguntungkan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza wa'au hizadatan awlah wa in fazzu ilaiha wa tarakuka fa imma kul ma idallahi khairum minal laziwi wa min tijarah wallahu khairul lazihikin, yang artinya dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri bertobat. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Kandungan pada surah tersebut adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih penting dari perdagangan dan permainan. Jika engkau sedang melaksanakan suatu ibadah,
maka janganlah hentikan ibadahmu hanya karena perdagangan atau permainan tersebut. Selanjutnya nomor 10 yaitu apa itu ba'a. Ba'a ini adalah jual beli. Yang mengandung ba'a yang termasuk adalah Quran surah yang menyebutkan kata ba'a. Yang pertama adalah Quran surah Ibrahim ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin ila bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillallahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim, yang artinya, dan kami tidak mengutuskan seseorang rasul pun dan melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa dia kehendaki, dan dia maha perkasa, maha bijaksana. Ayat ini menjelaskan tentang syariat Allah yang baik kepada mereka dan memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya dan yang tidak dikehendakinya. Yang kedua ada pada Quran surah Ibrahim ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil ibadiyallazina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa ala niyatam min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala hiral, yang artinya, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Ayat ini menjelaskan menyuruh kita melaksanakan perintah Allah saat perdagangan sedang berlangsung. Yang ketiga ada pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza qudiyatis salatun fantashiru fil ardi wabtawu fin fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ayat ini menjelaskan menyuruh untuk kita melaksanakan perintah Allah saat perdagangan sedang berlangsung. Ayat yang Al-Jumu'ah ayat 9 ini menjelaskan tentang bahwa harus meninggalkan jual beli karena wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala hullatu wala syafa'at wala kafiruna humul zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itu adalah orang yang zalim. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa kita diberitahukan untuk sedekah dan menginfakkan sebagian rezeki kita. Yang terakhir yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbutu syaitanu minal mas. Zalika bi'annahum qalu innamal bay'u mislu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba wa man ja'ahu mau'izatum min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amru ilallah wa ana ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat ini menjelaskan tentang Allah menegaskan bahwa kita harus menjauhkan riba. Jika kita melakukan jual beli yang ada ribanya, maka kita akan diberikan hukuman yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu nomor 11. Apa itu asyira? Pada Quran surah Yunus ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza adangna la nasyara min ba'di syarra'a massathu idza lahum makru fi ayatin Qulillahu asra'u makrah Inna rusulana yaqbununa ma tamkurun. Yang artinya, dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya, menentangi ayat-ayat kami. Katakanlah Allah lebih cepat membalasnya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu. Pada Quran surah Yunus ini menjelaskan bahwa Allah akan memberikan hukuman amat pedih kepada orang-orang yang menentang akan rahmatnya. Yang kedua pada Quran surah Yunus ayat 22 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yushahirukum fil barri wal bahr hatta iza kuntum fil huqq wa zarayna bihim birihin dayyibatin wa farihu biha za'adharihun asifun sifu wa za'ahumul mawzu min kulli makani wa zanna annahum uhida bihim wa awullaha munhilina walahul
lahuddin la'in an baitana min darihi la nakum baina mirrasyakini kirin, yang artinya dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurkan kapal itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Pada ayat ini, yakni terhadap kekuasaan Allah, yaitu saat menyelamatkan kita dari mara bahaya. Selanjutnya yang terakhir pada Quran surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa yudlihi narra wa kana dzalika 'ala Allahi yasir. Pada ayat tersebut bermaksud melarang melakukan perdagangan dengan cara yang tidak benar, terkecuali sama-sama suka. Selanjutnya nomor 12, yaitu tentang perintah mengkonsumsi produk barang halal dan baik. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 268. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu yadikum maghfiratan minhu famadalla wallahu wasi'un alim, yang artinya setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Pada ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kita harus yakin bahwa Allah adalah penolong bagi kita dan menjanjikan kita ampunan dan karunia-Nya. Yang kedua ada Quran surah Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawa wa tawal baghdha'a fil hamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa andolati fahal antum muntahun, yang artinya dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Dari surah ini kandungannya adalah menyuruh orang-orang untuk berhenti berjudi dan meminum minuman keras.
Yang ketiga ada pada Quran surah Al-Anfal ayat 69 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma ghanitum halalan dayyiba wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, bagaimana makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada Quran surah ini Allah menjelaskan, Allah menyeru untuk bertakwa kepadanya dan mengambil sebagian makanan harta perang tersebut. Yang keempat ada pada Quran surah Al-An'al ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wa syukuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kandungan ayat tersebut adalah bahwa Allah menyuruh kita untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikannya. Baik, selanjutnya nomor 13. Menjelaskan tentang riba, talaki rukban, bai najasi, tadlis, jual beli koror, dan yang lainnya. Yang pertama yaitu riba. Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Yang dapat disimpulkan riba ini adalah penetapan nilai tambahan atau bunga saat pengembalian, saat persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Yang kedua ada talaki rukban. Pengertian talaki rukban ini adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar dia dapat membeli barang dengan harga murah dan dapat menjual kembali dengan harga yang mahal agar mendapat keuntungan yang lebih banyak. Yang ketiga yaitu bai najasi, yaitu jual beli terlarang. Ini adalah rekayasa pasar dalam atau permintaan yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut naik atau lebih mahal. Yang keempat ada tadlis, penipuan. Kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak lain yang memiliki informasi lebih memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu pihak yang tidak tahu. Yang kelima, ada jual beli horor. Artinya, jual beli yang belum ada wujudnya, barang yang tidak mampu diserah terimakan, dan barang yang tidak memiliki kejelasan jenis maupun sifatnya. Dalam hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain yang mana tidak pastinya dalam transaksi yang diakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung gharar adalah adanya penzoliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Yang keenam ada ikhtiar. Ikhtiar ini artinya adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku ekonomi
dengan menimbun suatu barang, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan besar-besaran tanpa melihat kesusahan orang lain. Contohnya yaitu yang ada di lingkungan kita dengan menimbun suatu gas, dan pada saat sudah lama mereka akan mengeluarkan produk tersebut dan menjualnya dengan harga yang tinggi atau yang lebih mahal. Selanjutnya, soal nomor 14. Surah yang melarang berlaku curang dalam perdagangan yaitu surah Hud ayat 85 dan 84 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana ahum su'aiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahi ghairuh. Wa la tanqudul miqyata wal mirah. Inni arakum binairi fa inni akhafu alaikum azaba qaumin mahid, yang artinya, dan kepada penduduk Madyah kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan atau kiamat. Selanjutnya, surah Hud ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qidi wala bai haisun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin, yang artinya, dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dan berbuat kerusakan. Kedua ayat tersebut adalah surah yang melarang berlaku curang dalam perdagangan. Selanjutnya yaitu prinsip perdagangan dan pemasaran dalam Islam. Yang pertama yaitu ada keadilan. Keadilan adalah berlaku adil, hal yang harus dimiliki seorang pengusaha dalam memasarkan barang produk atau produk-produknya. Yang kedua, ada kualitas produk. Sebagai produsen, kita harus bisa memberikan yang terbaik pada pelanggan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan demi menjaga hubungan dengan pelanggan, yakni dengan menjaga kualitas dari barang atau produk yang kita pasarkan. Yang ketiga, sadar dengan perkembangan zaman. Pandai dalam melakukan perubahan adalah tindakan yang harus dimiliki oleh seorang pembisnis. Bahkan dalam suatu aturan ekonomi syariah, hal ini harus dimiliki oleh seorang pembisnis muslim. Seorang pembisnis harus mampu menangkap adanya suatu perkembangan zaman sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman pasar bisnis tanpa ada melanggar aturan fikih muamalah jual beli yang harus ditetapkan. Yang keempat, jujur. Jujur dalam mengukur kualitas dan kuantitas. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk jujur dalam memberikan keterangan suatu barang baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini harus diperhatikan agar kita tidak terjebak dalam kesalahan jual beli terlarang dalam Islam. Oleh karena itu,
berikan harga sesuai kualitas dan kuantitas barang tersebut. Yang kelima ada khiyar. Dalam jual beli, membangun hubungan dengan pelanggan adalah hal yang harus dilakukan oleh pembisnis. Yang seperti kita tahu pembeli adalah raja, maka kita harus memberikan yang terbaik untuk pelanggan tersebut. Yang keenam ada fungsi dan manfaat. Pastikan jika produk atau barang tersebut bermanfaat bagi pelanggan. Yang ketujuh ada memasarkan produk dengan ikhlas dan tulus. Memasarkan suatu barang adalah ikhtiar. Dalam berbisnis, dan tentunya hal ini harus dilandasi adanya perasaan jujur, tulus, dan ikhlas. Yang kedelapan ada amanah. Sebagai seorang pembisnis, kita dituntut harus bisa memasarkan barang agar mendapatkan keuntungan yang barokah. Dan ketika memasarkan barang, kita harus mampu menjaga kepercayaan seorang pelanggan dan memberikan keterangan atau spesifikasinya. Yang kesembilan ada berusaha atau ikhtiar. Berusaha atau ikhtiar, seorang pedagang harus semangat dalam memasarkan barang atau produknya, karena ada bahaya putus asa dalam Islam yang kita harus bisa menghindari rasa itu. Dengan ikhtiar, kita juga dilakukan untuk menjaga nama baik, kualitas, dan kesan dari pelanggan tersebut. Yang ke-10 ada keterbukaan pada pelanggan, yang artinya dalam memasarkan suatu produk, kita harus memiliki sifat keterbukaan dalam menjual barang. Yang terakhir, ke-11 ada tidak memasarkan riba. Karena dalam Islam, riba itu haram hukumnya. Memasarkan barang tanpa riba atau bunga dalam melakukan pemasaran barang, sebagai umat muslim kita tidak diperbolehkan untuk memasarkan barang yang mengandung riba. Dari ke-11 tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa prinsip perdagangan dan pemasaran dalam Islam tersebut. Selanjutnya, nomor 16, tujuan muamalah dalam pemasaran Islam adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dan kebaikan dalam upaya menjalankan kekuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah pentingnya maqasid syariah dalam praktik pemasaran. Mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Itulah kesejahteraan hakiki yang untuk sampai padanya harus ada perlindungan terhadap keimanan, ilmu, kehidupan, keturunan, dan harta. Maqasid syariah menduduki yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwasannya setiap melakukan perdagangan, kita harus menerapkan maqasid syariah di dalam kehidupan kita agar kita dijauhi dari perbuatan riba. Karena yang kita telah ketahui, riba itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menghalalkan atau memperbolehkan jual beli tanpa riba. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan hari ini, yaitu tentang maqasid syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.